Selamat pagi kakak-kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan simulasi cerita kita untuk bulan Juni. Ini adalah cerita yang keempat, yaitu cerita terjemahan bergambar dengan judul Iblis Itu Penipu. Bagaimana ceritanya dan alat peraganya? Kita saksikan videonya bersama-sama. Selamat sore adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sukacita? Wah, syukur dong. Kakak juga senang datang ke rumah ceria, datang di hari ceria hari ini. Oke, kakak mau tanya deh sama adik-adik semuanya, pernah tidak kalian punya pengalaman kalian mendapat perkataan yang tidak mengenakan dari orang lain, yang menusuk hati kalian dan membuat kalian menjadi sedih? Misalnya dari teman kalian, atau mungkin dari orang lain, atau mungkin dari orang tua kalian yang tidak sengaja memarahi kalian. Pernah? Wah, itu pasti perasaannya sedih sekali ya. Misalnya, weh, kamu itu pelajaran gini kok dapat 50 sih, dasar nggak pintar, tengok kami. Mungkin perkataan itu membuat adik-adik percaya, iya ya, kayaknya aku tidak pintar ya. Ya udahlah, ngapain aku belajar lagi, aku dibilang nggak pintar. Nah, itu benar atau salah adik-adik? Iya, tentu salah ya, karena mungkin perkataan itu mungkin menyakiti hati adik-adik, dan adik-adik semakin mempercayai perkataan itu dan membuat adik-adik melakukan hal yang tidak benar. Adik-adik semakin percaya kalau adik-adik itu tidak pintar. Nah, itu sama saja nih kalau adik-adik percaya dengan tipuan si iblis. Kenapa kak? Iya, iblis itu akan selalu menghasut adik-adik untuk mempercayai sesuatu yang tidak benar, mempercayai sesuatu yang buruk. Nah, sama seperti cerita kakak sore hari ini yang menceritakan tentang seseorang adik-adik yang berhasil mendapat tipuan dari si iblis. Nah, bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Di sebuah kota adik-adik yang dihuni oleh berbagai jenis dan beragam banyak buah, ada seorang anak laki-laki yang bernama Tommy. Tommy ini dari keluarga jeruk. Nah, si Tommy ini sebenarnya anaknya baik adik-adik, tetapi dia suka punya kebiasaan yang buruk. Nah, apa kebiasaan yang buruk itu? Dia suka bercanda, kelebihan, dan bercanda dengan kelewatan. Nah, bagaimana itu kak? Misalnya nih adik-adik di sini sampai suka bercanda kelewatan. Misalnya awalnya dorong-dorongan sama temannya, cuma dorong gini. Habis itu kelama-lamaan adik-adik dorong teman-teman itu dengan kasar sampai dia jatuh bahkan sampai nangis. Atau mungkin awalnya hanya mengejek-ejek nama teman kalian, kemudian lama-kelamaan mengejek nama orang tua. Nah, itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Itu namanya bercandanya kelewatan dan berlebihan adik-adik karena sampai menyakiti orang lain. Nah, si Tommy juga begitu. Dia suka nih membuat ulah dan suka bercandanya itu kelewatan adik-adik. Apa yang dia suka lakukan? Jadi di kota itu ada yang namanya tombol alarm lalat buah. Itu adalah peringatan untuk menandakan bahwa lalat buah akan datang. Nah, si Tommy itu suka menekan tombol itu adik-adik. Dan itu akan memberikan peringatan nih, lalat buah datang gitu. Padahal lalat buahnya tidak ada datang. Tetapi Tommy suka menekan tombol itu dan membuat kekacauan dan melihat teman-temannya lari panik dan ketakutan adik-adik. Nah, ini semua terjadi karena beberapa tahun yang lalu si Tommy kehilangan adiknya. Adiknya Tommy ini meninggal karena diserang oleh lalat buah. Oleh sebab itu dia suka melakukan hal itu. Nah, suatu hari dengan rencana liciknya si Tommy adik-adik mengendap-endap dan dia menekan tombol alarm lalat buah itu. Alarm itu pun berbunyi. Semua orang ketakutan dan kaget adik-adik. Wah, lalat buah akan datang. Ayo segera selamatkan diri. Lalat buah sudah datang, kata Tommy. Dia berteriak ke sana kemari. Lalat buah datang, selamatkan diri kalian. Semuanya pun berlari ketakutan adik-adik. Semuanya panik, semuanya sibuk menyelamatkan diri dan mereka takut, kaget. Kenapa lalat buah datang tiba-tiba? Aduh, semuanya ketakutan adik-adik. Nih, ada buah jambu, ada stroberi, ada apel, ada pisang, semuanya lari adik-adik. Semuanya bersembunyi di pojok-pojok kota. Kemudian si Tommy melihat semuanya itu berlari ketakutan dan panik. Si Tommy tertawa terbahak-bahak. Aduh, sakit perutku. Ini sangat lucu, kata si Tommy dengan tertawa adik-adik. Nah, si Apel mendengar si Tommy tertawa. Dasar jeruk nakal, pasti dia hanya bercanda. Tommy, apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau melakukan hal itu. Kau pasti berbohong kan? Kau menipu kami kan? Tidak ada lalat buah datang kan? Kenapa kau menekan tombol itu? Dasar jeruk nakal. Kau lihat dirimu. Kau itu pembawa masalah.
Tidak ada yang mau berteman denganmu. Coba lihat, mana temanmu? Tidak ada yang mau berteman dengan kau kan? Bahkan orang tuamu pun tidak suka dengan kamu. Kamu itu nakal, dasar pembawa masalah, kata si Apel adik-adik. Ternyata perkataan si Apel itu menusuk perasaan Tommy dan membuat dia menjadi sedih. Dia teringat dengan perkataan si Apel yang mengatakan bahwa dia itu tidak berguna, yang mengatakan bahwa dia itu pembawa masalah adik-adik. Dia pun sedih. Akhirnya dia pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, orang tua si Tommy, bapak dan ibu Jeruk sudah menunggu Tommy di depan pintu. Dia sudah mendengar nih perbuatan apa yang dilakukan Tommy di kota. Akhirnya mama dan bapak Jeruk ini memarahi si Tommy dan mengatakan si Tommy ini anak yang nakal, suka buat ulah dan suka buat kekacauan. Hati si Tommy pun semakin sedih adik-adik. Dia menjadi membenarkan, ternyata benar perkataan si Apel tadi. Aku ini pembuat masalah. Orang tuaku pun ternyata memang benar tidak menyukaiku, kata si Tommy adik-adik. Nah, ternyata tidak sampai situ. Ada polisi Jeruk yang datang untuk menghampiri Tommy dan menginterogasi Tommy. Tommy, yang kamu lakukan itu mungkin bagi kamu lucu dan itu bercanda. Tetapi itu tidak lucu, Tommy. Itu bisa membahayakan orang lain. Orang-orang bisa terluka karena perbuatanmu. Itu sangat bahaya. Tetapi si Tommy tidak menghiraukan perkataan polisi Jeruk adik-adik. Dia tidak mendengarkan omongannya. Hingga akhirnya polisi Jeruk pun kesal dan emosi. Tommy, kamu mendengar perkataanku tidak? Aku berbicara kepadamu. Kamu ini ya dikasih tahu tidak mau dengar. Dasar Jeruk nakal, pembuat masalah. Kamu itu hanya bisa membuat kekacauan saja. Lihat, kota-kota menjadi kacau dan berantakan karena perbuatanmu yang nakal itu. Itu tidak lucu, Tommy. Kamu ingat tidak? Adikmu meninggal karena siapa? Itu karena kamu. Kamu tidak bisa menyelamatkan adikmu sendiri dari lalat buah. Dasar tidak berguna, kata polisi Jeruk. Sekali lagi adik-adik, si Tommy, perkataan itu membuatnya menjadi sedih dan dia kaget. Dia menjadi teringat dengan adiknya yang meninggal karena lalat buah. Aduh, iya ya, adikku meninggal apa karena perbuatanku ya? Aku tidak bisa menyelamatkan adikku sendiri. Nggak, akhirnya Tommy menjadi sedih adik-adik, tetapi dia bertekad, tidak bisa. Aku harus berubah. Aku janji, aku akan berubah. Aku tidak akan nakal lagi. Aku tidak akan menekan tombol alarm itu. Aku akan memberikan yang terbaik, kata si Tommy adik-adik. Hingga akhirnya beberapa minggu kemudian si Tommy sedang bersantai di atas gedung tinggi di sebuah kota. Dari kejauhan Tommy melihat ada segerombolan sesuatu yang datang. Itu bukan awan. Tommy tahu itu apa. Itu adalah segerombolan lalat buah yang siap menyerang kota. Tommy langsung panik adik-adik. Aduh, lalat buah datang. Aku harus berbuat sesuatu. Aku harus menekan tombol alarm itu. Tidak boleh. Ini bisa membuat kekacauan di kota. Tetapi pada saat Tommy akan berdiri adik-adik, ada sebuah suara yang berbisik kepadanya. Tommy, untuk apa kau menekan tombol alarm itu? Jangan, percuma. Tidak akan bisa menyelamatkan orang-orang di kota. Lebih baik kau selamatkan saja dirimu. Tapi Tommy teringat, tapi adikku meninggal karena lalat buah ini. Aku tidak mau mama papaku juga terkena serangan lalat buah. Tidak mau juga teman-temanku terkena serangan lalat buah. Tetapi suara itu berbisik lagi. Jangan lakukan itu. Memangnya ada yang percaya kepadamu? Kamu ingat tidak? Kamu sudah dibilang sebagai pembawa masalah. Kamu itu dibilang tidak berguna. Untuk apa kau lakukan itu lagi? Kalau kau tekan tombol itu, tidak akan ada yang percaya padamu. Lebih baik kau selamatkan saja dirimu sendiri. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Karena kau sudah tahu sekarang, kau kabur saja duluan. Kata suara itu adik-adik. Tommy semakin bingung. Dia bingung harus melakukan apa. Harus menekan tombol itu atau langsung pergi saja menyelamatkan diri. Dia bingung harus melakukan yang mana. Aduh, tapi bagaimana ini? Nah, karena Tommy kelamaan mikir adik-adik, hingga akhirnya lalat buah itu pun tidak bisa dihindari lagi. Segerombolan lalat buah datang menyerang kota dan membuat kekacauan di sana dan di sini. Semuanya berlari ketakutan. Lari, lalat buah datang, Lihat nih, Tommy menunjuk lalat buah itu. Akhirnya lalat buah itu pun membuat kekacauan di seluruh kota. Semua buah-buah sibuk menyelamatkan diri dan kondisi kota sangat kacau adik-adik karena serangan itu. Hingga akhirnya Tommy, apa yang hanya bisa dia lakukan? Dia hanya bisa melihat bahwa seluruh kota berantakan. Dia melihat bahwa teman-temannya panik dan ketakutan karena lalat buah itu. Dan Tommy tidak bisa berbuat apa-apa.
Semua itu terjadi karena Tommy percaya akan bisikan dan tipuan si iblis. Nah, adik-adik, cerita ini sangat menyeramkan loh buat kita semua. Dari sini kita tahu bahwa iblis itu akan selalu menghasut kita dan membujuk kita untuk melakukan hal yang tidak benar, untuk melakukan hal yang buruk, untuk percaya kepada sesuatu yang buruk. Coba tadi lihat si Tommy. Si Tommy sudah berjanji bahwa dia akan berubah, bahwa dia tidak akan mengulangi hal itu lagi. Tetapi lihat apa? Ketika lalabuak itu datang, Tommy seharusnya bisa membuktikan kepada orang-orang yang mungkin pernah memarahi dia, yang mungkin pernah mengejek dia, kamu itu pembawa masalah, kamu itu tidak berguna. Tetapi saat lalabuak itu datang, si Tommy malah percaya pada tipuan si iblis. Padahal si Tommy bisa mematahkan perkataan teman-temannya itu bahwa dia sudah berubah. Dia tidak lagi menjadi jeruk pembawa masalah. Dia sudah menjadi jeruk yang bisa menyelamatkan orang. Tetapi apa? Si Tommy terhasut nih dengan bisikan di iblis yang berbisik ke telinganya, yang berbisik di hatinya, yang berbisik di pikirannya bahwa dia itu, iyalah, aku ini pembuat masalah. Ya udah, ngapain aku harus menyelamatkan kota? Nah, itu dia terhasut adik-adik. Nah, mungkin adik-adik pernah juga nih mendapat omongan yang tidak enak dari teman-teman. Dasar kamu ini bodoh. Mungkin pernah mendapat perkataan kasar yang mengatakan adik-adik itu bodoh, yang mengatakan adik-adik itu miskin, yang mengatakan adik-adik itu tidak pintar. Terus kemudian adik menyimpan perkataan itu dalam hati dan percaya bahwa iya ya, temanku bilang aku bodoh. Apa jangan-jangan aku ini memang bodoh? Udahlah, ngapain aku belajar? Oh, gue dibilang bodoh. Nah, itu salah adik-adik. Itu tidak boleh. Justru ketika adik-adik meyakini hal itu akan justru mendorong adik-adik untuk melakukan hal yang buruk. Jadi malas belajar dan tidak mau berusaha membuktikan. Harusnya adik-adik bisa patahkan omongan itu dengan cara buktikan bahwa adik-adik adalah anak yang cerdas, anak yang pintar. Nah, jadi kakak mau mengajak adik-adik semuanya sore hari ini untuk berhati-hati ketika mendengarkan perkataan dari siapapun. Jangan disimpan di dalam hati dan jangan mau terbujuk oleh hasutan iblis yang tidak benar. Karena iblis pasti akan selalu mengajak adik untuk melakukan hal yang buruk, untuk melakukan hal yang tidak benar. Hingga adik-adik jadi anak yang dengar-dengaran, bahkan mendengar firman Tuhan. Setelah ini, yuk kita sama-sama belajar jadi anak-anak yang kuat. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan selalu menolong kita dan kita harus jauhi hasutan dari si iblis itu. Nah, sampai di sini dulu cerita kita sore hari ini. Sampai jumpa.